Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah ketemu lagi di video lanjutan penjelasan tentang materi pecahan di kelas 7. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah operasi hitung pada pecahan biasa. Ada beberapa operasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, antaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baiklah, kita ke materinya. Operasi hitung pada pecahan. Seperti pada bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan pecahan pun dapat dioperasikan dengan bilangan pecahan lainnya. Nah, diantaranya tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, kita bahas dulu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan, kita menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, jadi kita mencari KPK-nya. Untuk apa KPK-nya itu? Untuk menyamakan penyebutnya kalau nanti yang kita jumlahkan atau kita kurang itu pecahan yang penyebutnya tidak sama atau beda. Kita samakan dulu penyebutnya, selanjutnya tinggal kita menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya setelah penyebutnya tadi sama. Contoh. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini kan penyebutnya beda. Yang pertama penyebutnya 2, yang kedua penyebutnya 3. Cara menjawabnya, kita samakan dulu penyebutnya. Supaya sama, kita harus mencari KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK dari 2 dan 3 itu kalau kita hitung, ketemulah 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 itu 6. Maka 2 dan 3 tadi harus kita rubah semuanya menjadi 6. 2 ini harus jadi 6, 3-nya harus jadi 6. Jadi kalau kita tulis sini ya, Bapak alihkan ke atas sini supaya lebih jelas. 1/2 tambah 1/3. Nah, sama dengan. Nah, karena tadi KPK-nya 6, berarti ini kan harus jadi 6. Semuanya itu harus jadi 6. Kenapa jadi 6? Supaya bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, cara menghitungnya, 6 yang ini kita bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. 3-nya kita kalikan ke atas. Jadi 6 dibagi 2, 6 yang ini ya, perhatikan 6 yang ini, 6 bagi 2, hasilnya kan 3. Nah, hasilnya 3, 3 dikali 1 ke atas, maka ketemulah di sini 3. 6 yang selanjutnya dibagi dengan 3. Membagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. 3/6 ditambah 2/6. Tinggal kita tambahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 5/6. Itu contoh nomor 1. Contoh nomor 2. 1/3. Nomor 2 sini ya, tulis 1/3 ditambah 3 1/5. Nah, jadi yang di sini penyebutnya 3, yang sebelah sini penyebutnya
5. Kita samakan, cari dulu KPK nya. KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Maka caranya untuk mencari KPK bisa ya, sudah dipelajari waktu SD dan di pelajaran sebelumnya juga sudah pernah Bapak jelaskan. Jadi KPK nya 15. Satu yang di depan tadi tetap kita tulis 1. Kalau ini tadi ada 3 ya. 15 bagi 3, 5. 5 kali 1, 5. Jadi sini 5 per 15. 15 bagi 5, yang ini 15 bagi 5, 5. 15 bagi 5, 5, maaf. 15 bagi 5, 3. 3 kali 1, 3. Jadi kalau kita jumlahkan, 1 yang di depan tambah 3, hasilnya 4. 5 tambah 3, 8 per 15. Nah, ini ya, 4, 8 per 15. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga ya. Di sini contoh yang ketiga, soalnya 5 per 8 tambah 2 per 3. Nah, kita jawab. Berarti kita harus mencari dulu KPK dari 3 dan 8 supaya mengisi yang di sini. Titik kosong di bawah ini, penyebut di bawah. Berapa? KPK dari 3 dan 8, 24 ya. KPK dari 3 dan 8 adalah 24. Ya enggak? Nah, 24. 24 yang pertama dibagi 8. 24 bagi 8 hasilnya 3. 3 kita kalikan dengan 5 yang di atasnya. 3 kali 5, 15. 24 yang kedua kita bagi dengan 3. 24 bagi 3 hasilnya 8. 8 kali 2, 16. Sudah sama, penyebutnya sudah sama 24. Tinggal kita tambahkan 15 ditambah 16. Hasilnya 31 per 24. Nah, itu contoh yang ketiga. Sekarang bagaimana kalau pengurangan? Nah, kasih yang keempat, contoh yang keempat misalnya pengurangan. Misalnya yang sama penyebutnya dulu. Yang sama penyebutnya misalnya 3 per 4 yang mudah. Yang penyebutnya sama, dikurang 1 per 4. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama. Sama-sama 4, jadi nggak perlu disamakan. Langsung kita kurang, 3 dikurang 1, 2. Hasilnya 2 per 4. Kalau kita sederhanakan, kemarin pelajaran sebelumnya menyederhanakan pecahan, kita sederhanakan, ini sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Hasilnya 1 per 2. Contoh lain, pengurangan. Kita hapus dulu. Contoh
kelima misalnya untuk pengurangan. Contoh kelima misalnya 2 per 2/7 dikurang misalnya berapa ya, dikurang dengan 2/7 ya, ganti misalnya 4/7 dikurang 1/3. Nah, sama dengan, kita cari KPK nya berapa dari 3 dan 7. Iya, KPK nya 21. 21 bagi 7 3. 3 kali 4 12. 21 bagi 3 7. 7 kali 1 7. 12 kurang 7 berapa? 5. Hasilnya 5/21. Bisa ya? Oke, bisa ya contoh kelima. Bapak tambahkan satu contoh lagi biar tambah mengerti, yang penyebutnya beda ya. Contoh ke 6 untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh yang ke-6 misalnya Bapak punya pecahan 7/8 dikurang 2/3 sama dengan, nah ini kan tadi caranya berarti kita mencari KPK dari 8 dan 3 untuk kita isikan di sini. 8 dan 3 tadi sudah ada KPK-nya di contoh penjumlahan yang ketiga tadi. Yang ini. Nah, yang sebelah sini. Tadi KPK-nya 24 ya. 24. Jadi 24 ini bagi 8 hasilnya 3 tadi. 3 kali 7. 3-nya kita kalikan ke atas ke 7. Nah, 24 dibagi 8 3 kali 7 21. Sorry ya, 8-nya hapus. Yang kedua, ini tadi 2 ya. 24 dibagi 3 8. 8 dikali 2 16. Kita kurangkan 21 dikurang 16 berapa? 5. 5/24. Jadi bisa dimengerti ya, Bapak rasa cukup sudah contoh penjumlahan dari 3, contoh pengurangan 3. Oke, baiklah kita lanjutkan yang kedua.
perkalian. Nah, jadi perkalian pecahan biasa dapat dilakukan dengan mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Nah, jadi untuk perkalian ini kalau penyebutnya berbeda itu tidak masalah, karena tinggal kita kalikan aja. Atas dengan atas, pembilang dengan pembilang, terus bawah dengan bawah, penyebut dengan penyebut. Contohnya yang pertama 1/2. Ini ya, contoh yang pertama kita tulis di sebelah. Contoh yang pertama itu 1/2 dikali dengan 5/6. Jadi perkalian tadi tinggal kita kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Artinya atas dikali atas, bawah dikali bawah. 1 dikali 5 ya 5. 2 dikali 6 12. Jadi hasilnya 5/12. Gampang ya untuk perkalian. Tinggal dikalikan. Intinya yang penting kalian hafal perkalian. Contoh yang kedua. Nah, itu ada pecahan campuran 3 1/2 dikali 3/2. Nah, caranya kita rubah dulu. Pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, caranya sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi 2 dikali 3 caranya 6. 6 ditambah 1 7. Jadi yang di depan ini 7/2. Ini salah ini ya. Nah, ini salah. Catatannya salah. Ini harusnya 7. Atasnya ini 7. Ya. Nah, 2 dikali 3 6. 6 ditambah 1 7. 7/2 dikali 3/2. 7 kali 3 21. 21/2 kali 2 4. Kalau kita rubah menjadi pecahan campuran 21 bagi 4 berapa yang mendekati 4? 5 ya. 5 sisa 1. 5 1/4. Kan 5 kali 4 20 tambah 1 21/4 ya. Berarti ya. Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Jadi yang tadi di catatannya ada kesalahan soal. Nih soalnya 3/2 tapi di sini 2/3. Ini salah juga ya. Jadi ikuti saja yang di sini. Terlanjutkan sekarang contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga tuh 5 dikali 2/7. Nah, berarti penjelasan di sini di nomor 3 perhatikan, karena 5 dapat ditulis 5/1. Nah, jadi 5 itu bisa kita tulis 5/1. Kenapa? Karena kalau 5 dibagi 1 kan hasilnya tetap 5 ya. Jadi boleh kita tulis 5 itu 5/1. Jadi penyebutnya 1.
Artinya tinggal kita kalikan dengan 2/7. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 7, 5 kali 2, 10. 1 kali 7, 7. Jadi 10/7. Kalau kita rubah ke pecahan campuran, jadinya 1, 3/7. Nah, jadi itu contoh untuk perkalian pecahan. Jadi gampang ya, perkalian pecahan tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Baiklah, kita lanjutkan yang ketiga ya. Sekarang yang ketiga, materi yang ketiga, operasi pembagian pada pecahan. Nah, jadi ada 3 ya kalau kita lihat dari catatan. Yang pertama, kalau pembagian pecahan biasa itu dibagi dengan pecahan biasa. Nah, apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Jadi pembagian tadi nanti berubah. Di sini nih ada formulanya. Di sini dituliskan A per B apabila dibagi dengan C per D, maka akan berubah menjadi A per B itu dikali dengan D per C. Nah, jadi pembaginya tadi kita balik, terus tandanya berubah menjadi tanda perkalian. Contohnya 4/5 dibagi 3/4. Jadi 4/5 itu tandanya tadi dibagi berubah jadi kali. Dikali yang tadi pembaginya 3/4, kita balik menjadi 4/3. Nah, setelah seperti ini tanda perkalian, tinggal kita kalikan seperti yang tadi. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 4 kali 4, 16. 5 kali 3, 15. Contoh lain misalnya ya. Misalnya 1/2 kita bagi dengan 1/4 misalnya. Nah, maka akan berubah menjadi 1/2 dikali 4/1. Nah, jadi tanda bagi tadi berubah jadi tanda kali. Terus 1/4-nya kita balik. Tadinya 1/4 berubah menjadi 4/1. Maka hasil akhirnya 1 kali 4, 4. 2 kali 1, 2. 4/2 sama dengan 4 bagi 2, 2 ya hasil akhirnya. Itu contoh kalau pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Bapak tambah lagi misalnya di sini contohnya kedua. Misalnya 1/2 dibagi dengan 2/3. Nanti kan berubah menjadi 1/2 dikali 3/2. Ya benar ya. 1/2 dibagi 2/3 berubah menjadi 1/2 dikali 3/2. Jadi 3-nya ke atas, 2-nya pindah ke bawah. 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya 3/4. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, apabila pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli.
Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi kalau ada pecahan biasa A per B dibagi dengan C, di mana C-nya itu bilangan asli, maka akan berubah menjadi A per B dikali 1 per C. Nah, contohnya, apa tulis di sini ya contohnya biar jelas. Yang ini biar jelas, apa tulis ke samping. Contohnya 4 per 5 apabila dibagi dengan bilangan asli 3 dibagi 3, maka akan berubah menjadi 4 per 5 dikali 1 per 3. Nah, jadi ada satunya di atas, jadi 1 per 3. Maka hasil akhirnya sama dengan 4 kali 1, 4. 5 kali 3, 15. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya Bapak tambahkan biar lebih paham. 3 per 7 dibagi 2. Nah, maka akan berubah menjadi 3 per 7 dikali dengan 1 per 2. Jadi tinggal kita kali, 3 kali 1, 3. 7 kali 2, 14. Jadi hasilnya 3 per 14. Kan 3 kali 1, 3. 7 kali 2, 14. Contoh. Contoh. Lanjutkan yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini apabila bilangan asli dibagi dengan bilangan pecahan. Sekarang aslinya. Yang asli, kalau tadi pecahan dibagi bilangan asli, sekarang bilangan asli dibagi bilangan pecahan. C misalnya dibagi A per B, maka akan berubah menjadi C dikali B per A. Nah, contohnya ya. Contohnya yang pertama. Contohnya yang pertama Pak tulis di sini biar jelas. 5 dibagi 3 per 7. Berarti kan berubah tadi sesuai dengan rumusnya. 5 dikali 7 per 3 sama dengan 5 kali 7, 35. 5 kali 7, 35 per 3. Kita sederhanakan jadi 11, 2 per 3. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya contoh yang kedua, kita mau membagi 2 dibagi dengan 1 per 2 misalnya. Jadi kan berubah menjadi 2 dikali 2 dikali dengan 2 per 1. Dibalik kan, tadi 1 per 2 jadi 2 per 1. Sama dengan 2 kali 2, 4 per 1. 2 kali 2 kan 4 per 1. 4 dibagi 1, 4. Nah, jadi itu saja materi yang kita bahas pada video kali ini. Ada penjumlahan tadi,
pengurangan, perkalian, dan pembagian terakhir. Dengan contoh-contohnya pada saya cukup. Mudahan bisa dimengerti penjelasan beserta contohnya. Untuk video kali ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.